Saya punya cerita ya. Ini adalah salah satu teaching stories favorit saya. Jadi ada satu orang, ceritanya dia baru saja meninggalkan tubuhnya, lalu dia masuk surga, ya. Terus kemudian dia bilang nih sama malaikat atau sama Tuhan ya, saya pengen lihat neraka dong supaya saya tahu seperti apa neraka itu supaya saya bisa mengapresiasi surga, ya. Nah, kemudian dibawalah dia ke neraka. Nah, di sana ternyata ada satu meja panjang yang sangat banyak makanan, ya, semua makanan ada. Tapi orang-orang yang ada di sana semuanya menderita kelaparan, ya. Terus pokoknya udah menderita banget. Nah, terus dia bilang, aduh ini kok pemandangan yang sangat menyedihkan ya. Terus dia balik lah ya ke surga. Terus dia nanya, kenapa sih? Kok orang-orang di neraka menderita seperti itu padahal semuanya berlimpah, makanan berlimpah, semua yang mereka mau ada gitu ya. Nah terus malaikat atau Tuhan ya bilang kalau di neraka itu semua orang harus makan pakai sumpit sepanjang 2 meter sehingga mereka kelaparan gitu. Terus yaudah kita ke surga yuk gitu. Terus dia datanglah ke surga. Dilihat di sana ada meja yang sama dengan makanan yang sama-sama berlimpah, yang semua ada sama, scene-nya sama, pemandangannya sama, tapi semua orang di situ bahagia, happy ya, kenyang, fulfilling gitu. Terus dia nanya, apa bedanya? Kok di sini juga sama? Sama-sama pakai sumpit juga 2 meter? Iya, kalau di surga semua orang saling memberi makan. Ya, jadi sumpitnya itu saling untuk memberi makan yang lain gitu. Jadi support each other. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi dengan kita semua ya. Jadi sebenarnya abundance itu, keberlimpahan saat ini sudah disediakan, selalu tersedia untuk kita. Tapi kita selalu mikirin diri kita sendiri, kita nggak mau helping others, kita nggak mau support others, kita cuma mementingkan keselamatan kita sendiri ya. Sehingga akhirnya kita menderita dengan hal itu. Tapi ketika kita putting other first, kita menjaga orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri, akhirnya apapun yang kita berikan pasti balik ya. Itu udah hukum alam. Saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan semua emosi dan keyakinan negatif yang membuat kamu nggak bisa hidup bahagia. Hari ini kita akan ngobrolin tentang workshop abundance ya. Workshop abundance ini sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, tapi masih banyak teman-teman yang pengen ikut. Nah, saya ini nggak pernah mengulang topik apapun karena begini, dalam releasing ya, itu topiknya banyak sekali dan kaya sekali. Jadi dalam satu workshop itu saya nggak pengen mengulang materi yang sama karena sebenarnya materi itu bisa diakses melalui rekaman ya. Jadi saya mengusahakan untuk selalu membuat topik baru, tema baru, karena releasing itu bukan cuma bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan. Ya, ada banyak sekali tools di Sedona Method yang bisa digali dan pikiran kita itu sangat tricky ya. Dia tuh selalu akan menyelinap sehingga banyak sekali pertanyaan dan teknik yang perlu kita gali. Nggak cuman bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan, atau itu aja yang diulang gitu. Jadi dalam setiap workshop nggak pernah sama gitu. Jadi makanya sebabnya saya tidak pernah mengulang topik apapun karena workshop apapun yang sudah diadakan, kita akan selalu punya recordingnya. Ya, jadi itu sebabnya saya tidak pernah mengulang lagi. Nah, tapi kemudian teman-teman banyak yang nanya nih, emang kalau seandainya recording tetap untung gitu, rugi atau untung beli recording gitu ya? Karena nggak bisa live gitu kan. Nah sebenarnya gini, recording itu materinya kan sama aja dengan live, hanya perbedaannya adalah kalau recording mungkin nggak bisa menanyakan langsung kepada saya pada saat prosesnya berlangsung. Hanya saja ada banyak sekali postingan atau IG live ya, dimana teman-teman tetap bisa mengakses langsung ya dengan saya kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya membeli recording. Apa aja sih sebenarnya yang didapat ya ketika membeli recording? Sudah pasti akan dapat video workshopnya, lalu akan mendapat potongan audio untuk
releasingnya, lalu akan dapat workbooknya, lalu ada support call, lalu ada grup. Grup itu adalah semua alumni yang ada di sana, jadi bisa support each other. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman ya yang kebetulan memang mengakses recordingnya, jadi sama sekali tidak ikut live-nya ya. Dan ternyata mereka pun memiliki gain yang luar biasa, nggak kalah gitu sama yang ikut workshop secara live ya. Hai Ari. Hai, Good to see you. Mbak Teresia, Halo, apa kabar? halo Coach. Baik. Halo Mbak Ari. hai. So kita hari ini akan ngobrolin tentang kan Ari dan Mbak Teresia, kalian kan mengakses recording ya, nggak ikutan workshopnya secara live. Nah banyak teman-teman yang masih ragu, emang rekamannya aja ada gunanya gitu ya. Sementara padahal materinya kan sebenarnya sama, hanya apalagi kalau seandainya workshop ngedengerin rekamannya itu kan diulang-ulang, jadi energinya makin besar ya. Jadi sebenarnya makin kuat ketika kita ngedengerin recordingnya. Nah mungkin boleh nggak cerita dari awal dulu kali ya, dari Ari dulu mungkin. Gimana sih sebelum kondisi rasa terhadap uang atau finansial atau abundance ketika belum ikut si workshop abundance ini. Terus apa yang memutuskan untuk ikutan dan apa hasilnya? Boleh nggak share? Boleh. Waktu itu aku sebelum ikut workshop sih emang kalau sama uang tuh agak agak mikir gitu ya. Kalau mau ngeluarin uang agak mikir ini nanti gue rugi nggak ya ngeluarin uang kayak begini. Pokoknya hitung-hitungan banyak banget deh, pelit. Terus ikut workshop dan waktu itu nggak, karena waktunya nggak pas jadi kan nggak bisa live, tapi ya tadinya hampir nggak mau ikut karena ya kan nggak bisa live, gimana juga ikut workshopnya tapinya diikutin aja. Dan habis gitu bahkan cuma dari rekaman aja kelimpahannya tuh banyak banget, apalagi kalau ikut live-nya. Tapi tapi dengan cuma recording aja, karena kan kita dapat recording kan nggak cuma sekali aja kan, kita bisa ulang. Jadi aku juga dengerin tiap hari, dengerin tiap malam. Terus jadinya makin enak, makin gampang releasingnya. Terus udah gitu lancar segalanya. Sekarang jadi ngeluarin duitnya jadi lebih santai, lebih enak, bahkan dapatnya lebih banyak, ngeluarinnya 1, dapatnya 10, gitu kan. Jadinya benar-benar emang banyak banget, padahal cuma dengan recording aja gitu. Dan apalagi ya Mbak Lia? Iya. Dan karena semuanya udah dilepas beban-bebannya, jadinya untuk ngejalanin kegiatan juga lancar. Jadinya untuk ngeluarin uang juga asik-asik aja, karena yakin bahwa nanti uang kita keluarin uang itu bukannya kita kekurangan, nanti uangnya berkurang, tapi justru uangnya jadi nambah lagi. Jadi investasinya sebenarnya nggak seberapa ya dibandingin hasil yang berkali-kali lipat. Nah, itu dia tadi aku bilang kan, ngeluarin 1 dapatnya 10 kali lipat, bahkan 100, berlipat-lipat deh, nggak bisa dihitung kelipatannya. Terus dan kelas abundans itu bukan berarti itu kita masalah uang aja, tapi dari situ segala macam masalah yang lainnya ikut lepas gitu ya, di hubungan dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan apa aja itu lepas juga gitu. Jadi karena semua masalahnya lepas, jadinya kerjanya enak, lancar, jadi dapat duitnya lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Gitu. Jadinya ya nggak, kalau misalkan apapun kelas yang Sedona Method adain, mendingan ikutan aja, mau bisa live atau enggak, cuman rekaman doang atau enggak, kelimpahannya berlimpah-limpah. Berlimpah ruah. Amin, alhamdulillah. Amin. Terus Ari juga punya cerita nih, bahkan sebelum workshopnya mulai aja
udah dapat rezeki ya, Ria? Bener nggak Iya, cerita jadi itu tuh seru benar. banget. Benar, jadinya kalau misalkan ada Sedona ngadain kelas, terus kita baru daftar aja, udah dapet eh manfaatnya. Baru Iya. daftar ya, kelasnya belum mulai, manfaatnya udah dapet. Karena udah tahu kita bakalan ikut kelas ini, jadinya rasanya udah tenang karena kita bakalan tahu kita bakalan dirilis. Jadinya baru daftar aja udah rilis. Ah, that's Begitu good, deh, that's good. Ginka. Jadinya nggak usah khawatir masalah rekaman. Rekaman is the best karena bisa 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 terus didengerin berulang-ulang dan Ya, benar tadi kata Malia juga di awal kalau misalkan kan kayak live begini kalau ada yang mau ditanya kan bisa join tanya aja gitu kan benar, jadinya benar. nggak bukannya dapat rekaman terus lantas kita dicuekin sama Mbak Lia enggak tenang aja. Iya, iya, iya. Terus udah gitu Ari cerita dong Ri, yang waktu pertama kali Ari kan dulu kalau Ari tinggalnya di Melbourne kalau buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi dulu ngeluarin duit $5 untuk kopi aja kayak kesel banget ya Ri. Terus Kalau tiba-tiba ngeluarin beli kopi ngeluarin $5 terus nanti dihitung deh. Lah kalau gue beli seminggu sekali aja sebulan berarti $20 dong. Kan sayang $20 mendingan gue beli kopi sendiri, gue bikin sendiri. Jadi baru beli $5 aja udah mikirnya udah sebulan ke depan padahal belum kejadian kan sebulan ke depan mau ada apa juga kagak tahu. tapi sekarang ya biasa aja jangankan $5 berberapa juga ya santai bukannya boros bukannya belagu tapinya emang lebih santai ngejalanin hidup dan ngeluarin uang lebih nikmat karena nikmat yang didapat lebih banyak. amin, amin. Alhamdulillah. Begitu deh. Seru ya, seru. Hai Mbak Ira, Mbak Teresia. Aku tuh waktu sebelum pakai ikut workshop ini ya keadaanku, aku deg-degan ikut sebenarnya. Mm-mm. Oh, rilis dulu. Jadi- Dirilis dulu deh kalau deg-degan. Tenang dulu Mbak, tenang. Ya boleh. Oke. Nah sekarang kalau ada rasa deg-degannya boleh nggak izinin hadir dulu? Boleh. Oke. Sekarang boleh nggak kalau dilepasin? Boleh. Mau nggak ngelepas itu? Oke, kapan mau dilepas Mbak Teresia? Ya, Gimana rasanya sekarang? Ya, mau bicara deh. Jadi waktu itu saya belum langsung aja nih Coach. Go ahead, go ahead. Waktu Sambil santai. ya, waktu belum ikut workshop itu ya saya bisa dibilang pas-pasan lah ya. Gak punya tabungan, Coach. Beneran gak punya tabungan. Nol ya, Nol. Mbak? Terus ada karena mikir nanti untuk masa tuanya mau ngapain ya gitu kan. Jadi sempet tuh dulu ya sekitar 2 tahun, 3 tahun, udah 4 tahun lalu deh. Saya ambil pinjaman untuk mau buka bisnis. Lumayan sih, lumayan besar. Ternyata karena ada satu hal bisnis itu nggak jalan. Jadi saya tuh ada rasa nyesel, ada rasa gimana ya, beban harus bayar hutang kan, bayar cicilan. Tapi yang lebih ini tuh nyesel kenapa sih waktu itu ambil pinjaman. Jadi kayak menyalahkan diri sendiri ya. Terus waktu ikut workshop ini, memang waktu itu dengar ada workshop Abundance. Terus saya, kayaknya aku banget nih, kayaknya dijawab gitu. Kebutuhanku tuh dijawab. Cuma waktu itu belum ada uang, memang nggak ready uangnya. Terus berkali-kali ikut
IG live-nya Coach Lia yang tentang pengantarnya Abu Dance ya. Iya. Iya. Terus tiba-tiba di hari terakhir tuh ada uang nih. Tapi memang jamnya itu pas jam kerja, pulang kerja. Jadi pas di jalan, pas mau pulang. Jadi ikut 1 hari terakhir itu pun pas udah mau pulang dan akhirnya keluar karena harus jalan pulang gitu. Akhirnya ya itu denger rekamannya didengerin berulang-ulang. Terus waktu dengerin tuh ngantuk ya. Lebih sering ngantuk terus tertidur karena memang pulang kerja baru bisa dengerin, tapi ulang lagi dengerin. Dan ternyata dari workshop itu yang saya dengerin ada hal-hal yang tadinya nggak saya pikir. Ternyata saya punya dendam gitu. Di situ ada releasing tentang dendam terhadap uang dan ngilangin penyesalan itu ada gitu. Jadi saya tuh dan yang nggak terpikir di saya ada belief yang tadinya nggak saya sadari gitu. Jadi saya merasa tiap invest saya kok lo hilang gitu, tiap invest saya lo hilang. Terus jadinya di situ saya berulang-ulang dengerin dan itu bisa nggak tahu rilis aja, hilang aja rasa sesalnya. Ya udah deh, memang hutang ada kewajiban bayar, ya udah bayar aja gitu. Itu tuh hal yang nerima gitu saat rilis tuh. Terus pagi tuh saya tanya hal sederhana atau ekstrim apa yang bisa saya lakukan ya biar saya punya, kalau saya berharapnya ada passive income sih memang awalnya. Jadi saya selalu tanya gitu, walaupun nggak langsung terjawab ini nih gitu, itu enggak, tapi muncul di hari sepanjang hari itu muncul gitu ya. Itu hebat banget loh rilisnya. Walaupun ya itu walaupun rekaman ya, ternyata beneran berfungsi. Hebat. Tetap powerful ya Mbak. Iya, bener-bener itu buat saya tuh powerful banget. Jadi saya tuh setelah itu apa aja saya kaget gitu, awalnya kaget sendiri gitu. Waktu saya pengen, kayaknya pengen pelihara teratai deh gitu. Tiba-tiba tuh ada bunga teratai yang bagus banget, 3. Saya berhenti di tukang bunga itu, saya langsung udah ada 3 bunga teratai, teratai itu yang dia jual langsung 3 bunga, dan itu uangnya pas saya pegang ya. Itu tuh Bang, gimana? Wah, gampang banget ya gitu. Terus sama sejalan gitu. Iya. Nggak perlu bilang sama suami saya tuh langsung begitu datang teratainya dia tuh suka gitu. Jadi kayak dia kayak kami tuh sejalan gitu, sepemikiran gitu Coach. Itu benar-benar ini sih. Walaupun pakai rekaman ya. Terus setelah itu tuh aku sering rilis ya jadinya ya. Dikit-dikit saya rilis. Kemarin nih terakhir cerita dikit nih Coach. Jangan nggak sih saya? Nggak apa-apa, go ahead. Mbak Ira kalau mau sambil nambah-nambah juga silakan. Silakan Mbak. Iya. Kemarin akhir-akhir ini aku tuh ada harus bayar untuk anakku ya. Nggak ya. Mau cairin tabungan belum bisa cair karena memang sekarang saya jadinya punya tabungan Coach. Tadinya saya nggak punya sama sekali. Bener-bener hebat deh. Keren, terus keren, ya saya belum cair. Terus hari itu gimana ya, ini sampai deadline-nya harinya pagi-pagi saya rilis aja deh gitu kan. Ya udah saya rilis, tapi ya udahlah nggak ngarepin apa-apa. Tapi besok berharap memang saya nggak pinjam. Saya nggak tahu, berharap saya nggak bertambah pinjaman gitu. Terus sampai siang kata suami saya belum cair juga gitu. Saya berharapnya tadinya cair ya, tapi ya rilis aja gitu lah. Ya udahlah, kalau nggak tahu, menurut saya kalau saya itu kebutuhan saya pasti dipenuhi gitu. Dan kata ibu tiba-tiba, ini aku pinjamin dulu, kalau udah cair balikin aja gitu. Waktu saya lihat
oh ya deh gitu deh, saya mau lihat kurangnya berapa sih pasnya biar minjemnya nggak banyak. Begitu saya buka tabungan ternyata udah cukup isinya. Itu Ternyata ada dari bonusnya bonus juga. yang iya, dari bonus yang pasif income yang lain gitu. Maksudnya bukan yang tadinya mau saya cairkan itu belum cair, coach. Iya, iya. Itu hebat banget Keren rilisnya. banget. Dan memang sekarang kami punya tabungan. Iya. Terus passive income itu kayak dibuka-buka aja. Ini loh ada ini ada ini gitu tuh. Dan kami sekarang punya 4 sumbernya. Itu kayak itu kalau sama saat kami workshop itu memang bayarnya udah berlipat-lipat ya. Benar ya, Saya bisa investasinya. renovasi rumah sekarang. Oh Iya, ya? Oh benar ya? itu. Cuman Wow. dari Mei ya, coach. Iya. Itu yang tadi yang gaji kami nggak bertambah sebenarnya. Gaji saya nggak bertambah, gaji suami nggak bertambah. Tapi itu jadi punya tabungan itu nggak disangka gitu ya. Iya. Terus passive income-nya bisa membantu kami Iya. renov rumah, bagusin taman. Itu tuh yang jadi lebih indah gitu. Makasih ya, coach. Sama-sama, Mbak. Pokoknya Thank you mau for coach sharing. Lia powerful banget deh workshopnya. Thank you for sharing. Karena Didengerin teman-teman, lagi juga. iya, teman-teman banyak yang ragu. Emangnya powerful kalau rekaman, even though kan karena itu Mei dan seperti saya selalu bilang, saya nggak mungkin mengulang workshop gitu kan, karena masih banyak banget materi yang bisa kita bahas. Karena masing-masing beda loh, masing-masing materi itu nggak pernah kita ulang gitu kan. Jadi sayang kalau misalnya saya ngomongin ini lagi, misalnya mungkin kalau seandainya tentang abundance, mungkin next time about financial, different kind of releasing, beda-beda gitu, tapi nggak akan terulang lagi. Jadi nggak apa-apa, akses aja recordingnya, seperti tadi pengalamannya Mbak Teresia, pengalamannya Ari, nanti kita dengar pengalamannya Mbak Ira, semuanya kan dengerin dari recording, nggak ikut live gitu kan. Benar-benar tetap luar biasa, semuanya luar biasa gitu. Iya, luar biasa deh. That's good. Dari bulan apa tuh? Mei, Juni, Juli. Mei juga akhir Mei ya. Jadi berarti hitungnya Juni, Juli, Agustus, September. Cuma 4 bulan. 4 bulan. Benar, coach. Dari nol, saya sekarang punya tabungan, saya punya passive income, dan rumah saya udah ya sedikit-sedikit lebih rapi lah, lebih bagus. Taman saya juga dikit-dikit lebih tambah tanaman. Jadi ya bagus banget deh. Terus ya puji Tuhan banget. Saya juga lebih gampang kasih, tadinya mau persembahan 1/10 itu susah banget. Ini tuh bisa gitu, itu hal yang apa ya, benar-benar powerful deh. Iya. Karena di dalam workshopnya itu juga kita mengingatkan lagi ya bahwa kita put other first ya, kita beyond win-win lah. Kadang-kadang kita pengen cari selamat sendiri, orang lain menderita ya udahlah gitu. Tapi ada juga tapi kebalikannya, yang kita berkorban aja, yang penting orang lain selamat gitu ya. Sebenarnya kita for everyone highest and best good gitu. Kalau di workshop itu kita jadi akan mengakses dua-duanya, keran menerima terbuka, keran memberi terbuka. Jadi kan ya itu namanya hidup, pasti memberi menerima gitu ya. Jadi kan kayak infinite gitu kan. Nah kalau yang salah satu keran ketutup, gimana mau masuk gitu? Kalau kita nggak mau ngasih, ya kita nggak bisa nerima juga. Jadi kayak gitu. Jadi dengan si workshop ini kita buka dua-duanya kerannya, jadi makanya abundance-nya tambah banyak gitu. Benar, berbagi ya. Iya, kita berbagi aja karena nggak bakal habis juga begitu. Tadi seperti Mbak Ari sama Mbak Teresia dua-duanya juga mengalami ya, ketika kita ngeluarin ternyata kita dapatnya berlipat-lipat gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, kita takut, kita kekepin gitu ya uang, akhirnya ya segitu-segitu aja jadinya, nggak bisa. Habis juga, iya benar. Habis juga sama kebutuhan coach. Iya benar. Mungkin Mbak Ira mau silakan Mbak Ira. Mbak Lia, jadi dulu tuh awal-awal saya kan dapat info ini tuh dari teman saya, dari Amel gitu. Ya. Amel itu udah ikut workshop manifesting ya? Ya, dia ikut workshop manifesting. Terus kami juga memang lagi belajar power and force gitu. Jadi memang kami sefrekuensi untuk ngomongin itu. Dan aku sebelumnya memang dibilang abundance, dia ikut. Aku udah stalking IG-nya
Coach Lia kan Sedona Method apa, aku praktekin gitu. Amel dia kasih tahu, dia cerita, aku lihat, aku praktekin sebelum aku beli sebelum aku beli paket rekaman ini gitu kan. Nah, pada saat itu aku pakai pada saat kondisiku aku kan usaha ya. Usahaku tuh pelatihan, training consulting dan penerbitan buku. Nah, kedampak banget kan sebenarnya tuh usahaku tuh kedampak banget yang khususnya yang pelatihan sih sebenarnya kedampaknya itu ya memang biasanya kami offline terus udah gitu tiba-tiba kan dengan kondisi pandemi online gitu. Jadi online dan memang benar-benar turun banget gitu secara omset, secara apa segala macam dan kondisinya pada saat itu aku juga lagi ada bermasalah sama partnerku gitu. Jadi aku pakai banget ilmu Sedona ini untuk aku rilis gitu. Aku tuh waktu itu di satu sisi aku lagi kondisinya, aku lagi kondisi aku marah, emosiku aku belajar gitu ya. Aku kondisinya pada saat itu aku marah, aku takut kondisinya gimana nih dengan kondisi segala macam yang kondisi ngedrop terus bisa bayar gaji karyawan enggak ini gimana nih dengan kayak gini terus dengan partner juga pada saat itu bermasalah ini bisnis hampir ditutup gitu. Wah, ini kayak gimana dengan segala ketakutanku. Terus aku lihat gitu, terus aku praktekin ilmunya gitu. Ilmu Sedona metodenya dan ya memang di awal-awal tuh yang ku rasakan tuh akhirnya aku menerima ya gitu, menerima kondisinya tuh aku nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa nih kondisi marah terus, kondisi takut terus gitu. Aku rilis, aku praktek ilmunya dari stalking itu, stalking di IG live-nya Coach Lia gitu. Jadi bermanfaat ya Mbak. Iya banget sih, aku sih ngerasa sih gitu, aku praktekin gitu karena Ame kan cerita terus gimana sih gitu, udah lihat aja di IG-nya, ya udah aku lihat gitu, aku praktekin, oke aku rilis gitu. Nah pada saat itu aku ingat banget pada saat aku rilis ya udah aku kondisi titik aku nerima, ya udah kalau bisnisku mau ditutup tutup lah gitu, aku bisa gerak lagi, yang penting aku punya potensi, aku nerima kondisinya apapun itu yang terburuk sekalian ya udahlah gitu, ini yang terbaik gitu. Terus sampai kalau misalkan aku nggak bisa bayar gaji karyawan ya udahlah ini yang terbaik, gimana pun itu ya udahlah gitu, aku sampai satu titik itu nerima gitu. Jadi setelah itu aku ngelihat pada saat aku nerima aku tenang gitu, aku tenang, dan saat aku tenang kondisinya aku udah aku tenang, aku ingat banget itu di hari Minggu. Hari Minggu aku tuh lagi nyantai, udah tenang, udah rilis kemarahanku, udah rilis ketakutanku gitu. Walaupun aku rilisnya berkali-kali kan kata Coach Lia juga kan kayak lapisan bawang gitu ya. Aku rilis lagi gitu. Nah, di hari Minggu aku ingat banget, aku tuh ditelepon sama satu instansi gitu, dan itu tuh sebenarnya aku aku datang ke instansi itu bulan puasa which is itu udah lama banget dan aku tuh udah nggak inget lagi gitu, aku ditelepon dan proyek kami deal gitu. Aku bilang hari Minggu. Aku bilang nggak masuk akal gitu, hari Minggu biasanya kan kalau misalkan ngomongin proyek apa segala macam hari kerja, ini hari Minggu ditelepon, Bira bisa kan ngerjain proyeknya? Bisa aku bilang itu. Dan aku bilang itu ya, setelah aku rilis, setelah nerima itu kayak rezekinya awalnya kayak ditutup tuh karena kemarahanku, karena emosiku, pada saat aku nerima kebuka rezekinya dan di hari yang nggak diduga-duga, hari Minggu gitu. Kalau aku lagi tenang-tenang, leyeh-leyeh gitu. Nah, habis gitu aku cerita sama Amel gitu kan, Amel dia happy banget karena ngeliat aku kondisiku pada saat itu juga struggling banget gitu. Nah terus udah gitu akhirnya aku beli udahlah stop stalking gitu, stop stalking aku ya dari IGTV aja, dari IGTV aja udah bermanfaat, apalagi workshop gitu ya Mbak. Iya, cuman kan aku cari workshopnya udah nggak ada ya, aku beli gitu kan. Terus aku print, aku print, aku praktekin, ya jadi kalau di workshop itu teman-teman akan dapat workbook yang mungkin bisa dilihatin lagi tuh Mbak Ira, workbooknya kayak apa. Tebel. Nggak cuman dikit aja loh, workbooknya tuh beneran serius. Iya, tebel banget nih, tebel.
aku akhirnya, oh iya ya bener ya, aku kalau kayak gini berarti aku kalau mau punya target yang lebih tinggi lagi, aku perlu challenge diriku, berarti perlu rilis lagi nih. Udah beli paket abundance. Eh, ya kan dia sarannya tuh aku lihat paket abundance. Awalnya mikir-mikir, wah rekaman doang. Aku juga sama tuh awalnya masih logika juga tetap walaupun udah dapet gain kayak gitu, aku tetap mikir gitu. Oh, belinya paket yang mana ya gitu. Masa rekaman aja, awalnya mikirnya gitu ya Allah. Masa rekaman aja mahal sih gitu awal. Tapi mikir, oh enggak, kalau dengan manfaatnya ini akan bisa menghasilkan lebih berkali-kali value-nya ini Ra gitu. Akhirnya aku malah tadinya yang aku mau beli recording biasa, tapi akhirnya aku ambil VIP aja aku biar dapat coaching juga sama coach Lia gitu. Akhirnya aku beli paket recording. Nah, terus waktu itu aku kan nulis gitu, aku bikin jurnal syukur juga, aku bikin target untuk sejumlah uang gitu. Terus aku challenge diriku kan yang kemarin udah achieve gitu, aku challenge 10 kali lipat gitu, aku tulis gitu kan, ini udah beli kelas abundance, challenge dong gitu. walaupun walaupun deg-degan coach, aku deg-degan juga itu nulisnya. Ya Allah deg-degan gitu. Aduh bisa nggak ya, tapi udahlah, bismillah gitu. Nah, iya, aku asah itu dan memang pada saat di satu titik oh ada kalau pas udah dirilis itu akhirnya memang jalan itu kayak kebuka gitu dan alhamdulillah pada saat itu yang project yang tadi itu aku pikir cuma satu batch akhirnya bisa berbatch-batch dan itu tadi ya kalau dijumlahin yang target 10 kali lipat itu achieve gitu maksudnya wah dan targetnya itu achieve-nya lebih cepat dibandingkan yang aku targetin gitu tanggal yang aku tulisin gitu. Jadi ternyata sebenarnya dari dalam diri nih aku ngelihatnya dari dalam diri kalau udah dirilis tuh bisa ya ternyata gitu. Benar. Jadi releasing itu kita melepaskan semua limitasi yang bilang nggak mungkin, yang bilang nggak bisa, yang bilang pokoknya yang megangin kaki kita rilis gitu kan. Jadi itulah sebabnya kenapa powerful, karena kan yang bikin segala sesuatu itu kan kita juga kan gitu. Jadi kalau seandainya kita bilang nggak bisa, maka pikiran kita akan membuktikan bahwa kita nggak bisa gitu. Ketika kita bilang nggak mungkin, maka pikiran kita akan membuktikan nggak mungkin. Tapi kebanyakan orang melayer. Jadi ketika dia bilang nggak bisa, terus saya harus bisa, saya pasti bisa. Tapi yang ini deg-degannya nggak dirilis. Tapi positif gitu ya coach ya. Benar. Jadi sama juga bohong. Alhamdulillah ilmunya Sedana Method yang keren. Iya, ilmunya saya juga apa ya? Kok saya bisa ditemui nama Coach Lia ya? Kok bisa Sedona itu tuh ajaib ya, kayak vibrasinya tuh memang arahnya ke situ gitu ya. Dan saya seneng bener. Kalau ada apa, saya buka aja IGTV. Ya, bayangin nggak kalau seandainya dari IGTV aja ada 50 topik yang berbeda, makanya saya nggak mungkin ngulang workshop. Karena dari IGTV yang kecil-kecilan itu aja bisa banyak, kalau workshop diulang sayang gitu, topik-topik yang lain. Jadi, nggak apa-apa beli aja recordingnya, karena powerful juga seperti terbukti dari pengalaman Mbak Ira, Mbak Teresia, Ari tadi ya. Tetap luar biasa, ini cuma dengerin recording aja, nggak langsung live, cuman ya tetap powerful gitu, karena kita tetap banyak bisa belajar gitu. Dan setiap kali ngedengerin recording, pasti dapat yang baru, kayak, kayaknya ini kemarin nggak denger deh. Soalnya banyak yang bilang gitu, kayak yang bilang, ini kayaknya apa recordingnya baru terus ya, kok dengerin ilmunya baru lagi, kok informasinya baru lagi. Jadi ini sebabnya kenapa recording juga powerful ya, karena kan gini, ketika kita berkumpul sama-sama dalam satu situasi atau satu workshop ya, kita kan niatnya datang bareng-bareng nih, sama niatnya, ya nggak sih? Jadi ibaratnya kayak doa bersama aja, kayak sholat berjamaah. Misalnya ada 2 orang yang releasing, maka 2 kali 2. Ya kalau kayak ada workshop misalnya 20 orang yang releasing, 20 kali 20 kekuatannya. Makin banyak yang mengakses recordingnya, 50 kali 50 yang dengerin. Jadi makanya sebabnya walaupun recording, dia akan tetap powerful gitu loh. Kalau kata Pak Soleh, setiap mendengar recording seperti mendapat pengalaman baru. Iya, memang. Karena kenapa? Karena dulunya kita banyak layer, banyak filter, banyak pakai macam-macam filter. Makin lama kan makin dibuka, jadi makin jelas informasinya. Yang tadinya nggak nyampe, tadinya mentok sampai sini aja,
Terus ketika kita udah lepas lagi, oh ternyata ini warnanya bukan merah, ini warnanya merah muda gitu kan. Oh ternyata di layer lagi, ini ternyata bukan merah muda loh, ini magenta gitu kan. Oh ini apa segala macam. Jadi makin kita lepasin filternya, makin jelas informasinya, lama-lama ya itu kita jadi powerful, kembali pada diri kita yang sejati, yang memang sudah whole, complete, enough, perfect as we are gitu. Makanya itu sebabnya kita Iya, benar kok. Heeh. Aku juga gitu, udah dengerin, tapi kan mungkin sambil ngantuk gitu ya. ya Nggak tahu, begitu rilis tuh kayak capek banget gitu kan. ya Terus suatu ketika siang gitu saya coba dengerin lagi dari awal gitu. Kok ini kemarin nggak ada ya gitu. Apa saya udah ketiduran? Tapi begitu besokannya saya coba lagi dengerin lagi dari awal lagi. Kok ini nggak ada ya kemarin ya? Ini di mana kemarin? Nggak rilis ini gitu. Jadi memang iya benar yang disampaikan tadi benar. Memang apa ya, dari begitu dengerin lagi, oh ada yang tentang dendam terhadap uang ya gitu. Padahal waktu itu saya udah dengerin full dan kalau malam kan ngantuk, jadi hari Minggu saya coba nih dengerin full. Terus berikutnya saya coba dengerin lagi, memang kok ini kemarin nggak ada sih gitu. Jadi lebih benar. Semuanya jadi kebuka ya. Mungkin kalau sekarang saya dengerin lagi udah ada lagi yang baru coach saya tangkap. Iya, jadi tuh makanya sebabnya kita selalu menyarankan untuk ngedengerin recording at least 30 hari ke depan untuk ngebersihin itu semua gitu. Itu your choice sih, pilihan kita masing-masing. Tapi saya selalu bilang, dengerin setiap kali workshop, ulang lagi dari awal, mulai lagi urut atau nggak urut, it doesn't matter. Yang mana yang favorit kita, dengerin aja sampai 30 hari ke depan. Nah itu makin lama kita makin ngerti gitu. Jadi, Oh iya iya. iya. Aku praktekin juga, selain itu aku praktekin ke uang gitu kan, abundance tuh kalau yang di recordingnya tentang uang ya. Iya. Aku praktekin juga, tadi yang aku cerita tentang, aku ada yang perlu aku rilis tentang partner gitu. Iya. Aku ganti kata uangnya dengan dengan partnerku gitu pada saat itu. Dan ya alhamdulillah yang aku pada saat waktu itu awalnya pikir itu akan bermasalah gitu. Terus aku temuin, setelah aku rilis aku temuin dan enggak sih gitu. Maksudnya itu terjadi baik-baik aja gitu, enggak ya, dan akunya juga bisa menerima itu tadi, poinnya sih menerima itu sih setelah dirilis gitu. Tidak hanya ketakutan terhadap uang, tapi ketakutan terhadap orang juga bisa dirilis tuh dengan pakai yang abundance di recording itu, coach, kalau aku. Benar. Jadi semua recording atau semua releasing yang dipakai di setiap workshop bisa dipakai untuk semua. Mungkin temanya abundance, tapi sebenarnya bisa dipakai untuk kesehatan, bisa dipakai untuk pasangan, bisa dipakai untuk misalnya bos kita yang kita nggak senang, apapun itu yang menciptakan konflik batin, terutama hambatan batin, kita pakai aja, nggak apa-apa. Misalnya belief, misalnya ada tentang belief tentang uang, ya bisa kita pakai juga kata-kata uangnya kita ganti mungkin belief tentang kesehatan kita, tentang tubuh kita gitu. Walaupun itu belief sudah dipakai di workshop abundance, misalnya kita tentang tubuh ya, kita pakai recording abundance untuk tubuh, tapi recording yang ada di workshop body mastery, ini beda lagi workshopnya, itu akan tetap jauh berbeda dengan yang ini. Jadi ini istimewanya dari semua workshop, nggak pernah akan ada yang sama gitu. Jadi nggak rugi gitu kalaupun kita punya banyak workshop ya, nggak pernah sama juga anyway, setiap releasingnya pasti beda-beda. Jadi makin banyak kita punya workshop, sebenarnya itu menjadi toolbox kita ya, library kita gitu, untuk membuat kita menjadi lebih enak hidupnya, lebih mudah, lebih nyaman, lebih menyenangkan gitu. Coach, cuma ini kan kalau aku experiencing gitu ya, ini tuh tahu karena memang ada lingkungan atau ada teman juga yang memang sefrekuensi gitu, kita bahas gitu. Kita bahas, misalnya aku sama Amel gitu, aku bahas sama dia gitu. Dan pada saat dibahas itu akhirnya kan jadi lebih sadar tentang, kayak kalau kami bahas tentang gain gitu, dapat gain ini gitu. Jadi kan lebih mudah untuk nge-track, atau setelah rilis lebih mudah untuk nge-track apa sih gain selanjutnya gitu. Kita lebih sadar, oh iya ya, ini gain gitu, banyak gitu. Nah, tapi
pada saat aku sih ngerasakan juga gitu pada saat aku misalkan aku lagi nggak diskus sama Amel, aku lagi sama lingkunganku yang lain yang which is itu yang nggak mempelajari tentang game ini gitu misalkan atau beda beda frekuensi nggak ngebahas itu dan kembali lagi ke logikaku gitu ke logikaku berat juga gitu jadi memang perlu lingkungan yang memang paham tentang Sedona Method ini tentang gen ini gitu. Jadi teman-teman juga kalaupun mau stalking juga ya perlu orang yang pas untuk ngebahas gitu. Stalking IG live-nya gitu mempelajari IG live-nya perlu orang yang pas juga untuk diskusi gitu, orang yang mempelajari itu gitu. Kalau enggak nanti kan malah akan mentah juga misalkan kayak masa sih kayak gitu misalkan kalau contohnya kayak aku targetku pada saat dengan kondisiku waktu itu bisnisku lagi anjlok mau naik kayak dengan kondisi pandemi ini masa sih ada training kayak gitu training mah udah bisnisnya nggak mungkin lah gitu bisa jadi kan kayak gitu oh ya masuk akal juga ya kemarin PPKM kondisinya gitu PPKM ya mana mungkin lah ada training udahlah keluarnya susah gitu tapi justru goalnya pada saat PPKM loh gitu, itu bisa. Nah justru tapi kan memang perlu lingkungan nih kayak Coach Lia sama teman-teman yang udah belajar Sedona Method biar ini tuh ilmunya lebih powerful gitu untuk teman-teman yang ngedengerin juga lebih powerful kalau misalkan kita masuk ke lingkungan yang memang ngebahas ini gitu, jadi kesadarannya tumbuh gitu. Ya, betul betul. Jadi makanya itu ketika kita ada di workshop itu kan kita punya grup sendiri ya kan, yang isinya adalah teman-teman yang memang sudah ikutan workshop. Nah, saya selalu encourage untuk ya udah nggak apa-apa share aja gain walaupun gain kecil sesimpel bahwa kita ngerasa tenang, kita bisa tidur malam hari nggak mikirin bangun aduh saya besok bayar utang gimana nggak gitu. Tapi ya setelah rilis ternyata saya bisa tidur enak gitu. Itu kan satu gain sebenarnya ya kan. Nah, itu di-share aja. Makanya sebabnya kita selalu encourage people, teman-teman untuk walaupun kecil share aja. Jadi makin lama apapun yang kita fokus itu yang tumbuh berkembang. Kebanyakan dari kita selalu fokus sama hal negatif. Itu emang sudah sifat otak kita ya, namanya negativity bias. Gitu. Jadi kita instead of kita ngelihat gain kita kebanyakan iya tapi kan hidup gue masih nggak enak. Gitu. Tapi kan ini tapi yang komplain terus. Nah akhirnya apapun yang kita fokus ya itu yang terjadi gitu. Jadi ketika ngomong sama teman-teman yang memang nggak mengerti pasti akan kebiasaan karena itu emang otak kita seperti itu pikiran kita. Dia akan fokus ke sesuatu yang lebih negatif. Makanya sebabnya ini gunanya ketika kita duduk bareng sama teman-teman yang memang satu frekuensi tadi seperti Mbak Ira bilang ya gitu. Jadi kayak disiram bensinnya tuh bener gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain yang misalnya ragu, misalnya takut apa segala macam, kalau nanya sama teman lain ya atau kita curhat-curhat itu pasti nggak akan ada hasilnya, yang ada masalah tambah besar memang gitu karena yang dibahas adalah masalah. Sementara kalau kita releasing, kita tidak membahas masalah, kita tidak membahas story, kita tidak membahas cerita, kita langsung masuk ke emosi. Ketika punya masalah itu rasanya apa? Takut atau sedih atau marah atau apa segala macam. Nah itu yang kita rilis gitu. Jadi kita nggak solusi muncul saat ini selalu sudah ada gitu. Tapi kalau seandainya kita cuman bahas sama masalah aja pasti nggak ada. Makanya sebabnya seperti tadi pengalamannya Mbak Teresia gitu, nggak ada tabungan akhirnya gitu sepanjang hidupnya karena fokus sama tadi dendam waktu dulu pernah pinjam investasi atau segala macam nggak balik gitu. Terus itu kan yang kita tanpa sadar kita fokus walaupun kita lupa ya. Cuman apapun itu yang kita simpen tapi kita nggak rilis nyala terus di latar belakang. Jadi ibaratnya kalau di komputer mungkin kita lupa kita masukin trash bin tapi nggak di clear, nggak dibersihin tempat sampahnya, ya dia nyala terus lah bisa ditarik lagi gitu. Nah dengan proses releasing kan kita bersihin ya kan, dendamnya hilang, akhirnya jadi dalam waktu 4 bulan bisa punya tabungan, passive income 4 kali lipat, 4 jalur gitu. Jadi semuanya hidupnya gitu. Jadi ketika kita sudah melepas hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang terjadi ketika kita rilis. Makanya percuma aja kalau kita curhat-curhat, ini masalah saya gimana ya, ini misalnya teman-teman ada masalah anxiety terus tanya gimana ini menurut lo gue ikutan gak ya coaching tentang ini, temennya paling itu sama-sama juga, ya udahlah nggak usah. Akhirnya kita ya spinning aja muter di situ tapi kita nggak moving on gitu. Jadi yang bisa dilakukan misalnya teman-teman ada yang punya anxiety nih, contoh kecil ya,
ya sudah mulai denger aja IGTV-nya yang tentang anxiety kan ada, dengerin itu gitu. Lalu mungkin terinspirasi sedih, ya udah dengerin itu gitu. Mulai aja dari IGTV, mulai dari yang kecil, tapi melangkah dulu, beranikan diri untuk melangkah gitu, keluar dari si puteran gasing yang luar biasa ini nih, pikiran. Karena remember, kita kan bukan pikiran kita, ya nggak? Kita kan yang sadar, tapi kita pikiran kita akhirnya ya gitu-gitu aja, hidup muter, nggak jelas. Ini share Pak, soalnya ketakutan berkurang, rilis apapun enjoy, khusus abundance, rezeki datang tidak terduga. Iya betul memang. Iya benar. Karena Ngagetin banget ya. Iya ngagetin ya, karena kita sudah membuka si keran menerima itu gitu, kelayakan menerima. Kadang-kadang kita ngerasa nggak layak itu ya, apa sih namanya? Jadi akhirnya ngerasa iya, mau dikasih duit aja kayak emang saya pantas nggak ya dapat gaji segini gitu misalnya, kayak saya nggak pantas deh, terus kita nggak menerima akhirnya gitu. Ya, gitu aja hidup. Gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya memang tergerak, memang ingin memperbaiki hidup, kami sangat menyarankan untuk emang beranikan diri aja gitu, karena investasi yang dikeluarkan itu hasilnya akan berkali-kali lipat dibandingkan yang dikeluarkan gitu ya. Hasilnya berkali-kali lipat, seperti tadi teman-teman yang lain punya pengalaman gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kalau kita rilis, walaupun kita rilisnya bukan abundance ya, tiba-tiba rezekinya datangnya dari tempat yang nggak jelas, yang dari segala arah itu, bener ya, rezeki datang dari segala arah itu tanpa kita sangka-sangka gitu. Jadi seperti tadi Mbak Teresia juga tabungan nol, terus ya udah deh saya niatin aja, itu kan berarti sudah mau melangkah. Tiba-tiba di hari terakhir ada rezeki ya Mbak ya, gitu ya ceritanya tadi. Iya. Jadi yang penting niatnya dulu lah gitu, intentionnya dulu gitu. Dari situ baru kita bisa moving forward gitu. Tapi kalau seandainya kita mau spinning terus di tempat kita yang lama, ya hidup nggak akan pernah berubah. Einstein bilang, apa tuh, kegilaan adalah melakukan satu hal berulang-ulang terus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Gitu. Jadi terus cara pikirnya juga berubah ya, Coach ya. Kita cara berpikir kita tuh beda. Begitu rilis tuh kayak kita tuh punya, oh iya, semuanya itu udah kebutuhan tuh pasti dicukupin gitu aja, santai aja gitu. santai. Itu yang biasanya kan ngoyo nyari gitu ya. Ini udah enak ya Mbak. itu yang ya, belief yang dulu harus kerja keras baru dapet uang itu udah gak ada lagi. Justru pas lagi santai, justru rezekinya datang ya. Justru pas lagi santai, pas udah tenang gitu. Ya, betul. Benar. Pas ngoyo malah nggak ada gitu, berusaha segimananya malah Jadi capek bingung sendiri. itu Coach kadang ngajarin anaknya gimana ya, harus kerja keras atau enggak. Jadi tuh ini kayaknya baru saya bahas ya, tadi pagi sama salah satu coaching klien saya, Ayu ya. Jadi ada yang bilang ada satu postingan di salah satu influencer, dia bilang saya harus kerja 12 jam sehari jadi untuk sukses gitu ya. Which is makanya sebabnya dia kerja keras terus, dan dia menganggap orang-orang yang tidak kerja keras, yang kerjanya cuma mungkin 8 jam itu adalah ya pantesan aja kamu nggak sukses gitu. Itu kan beli sebenarnya. Saya kerja sehari-hari juga paling 2 jam atau enggak paling sehari, kadang-kadang nggak kerja sama sekali gitu, ya nggak sih, santai aja. Jadi itu karena kenapa? Karena sudah inspired action. Ketika dituntun, oh ini yang dikerjain, oh ya udah kerjain gitu. Jadi nggak pusing muter-muter, oh apa yang harus saya kerjain hari ini gitu, nyari-nyari kesibukan apa segala macam. Nggak perlu seperti itu lagi, karena ketika kita rilis, kita dituntun jalannya. Kamu kerjain ini hari ini, oke. Kamu kerjain ini hari ini, oke gitu. Jadi lebih enak flowing gitu ya, dibandingkan punya belief bahwa sukses hanya bisa dicapai dengan kerja keras. Nanti akhirnya kita gitu aja, kerja keras 12 jam, terus yang lucunya dari si influencer itu ditanya orang tertrigger gitu dengan postingan dia. Kamu udah sukses belum kerja 12 jam sehari sampai 18 jam sehari? Terus dia bilang, iya makanya saya belum sukses, makanya saya kerja 12 jam sampai 18 jam sehari. Dia bilang gitu. Lah, kalau saya itu kan yang tadi kita udah bahas, kegilaan adalah melakukan hal yang berulang-ulang yang sama tapi nggak ada hasilnya. Mengharapkan hasil yang berbeda. Berarti 12 sampai 18 jam udah nggak sukses, kenapa masih dikerjain?
Nah, pikiran kita itu suka tricky, pikir kalau kita usaha lebih keras, mungkin kita bisa dapat. Kalau kita usaha lebih keras, kita bisa dapat. Akhirnya kita bertahun-tahun seperti itu hidupnya. Sebenarnya enggak seperti itu gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kalau misalnya mau mendidik anak, open aja sama possibility. Saat ini kamu harus ngapain gitu. Kalau seandainya kamu harus mengerjakan sesuatu, ya kamu mengerjakan sesuatu. Kalau nggak perlu mengerjakan sesuatu, ya nggak perlu. Tapi bertanggung jawab. Bukan berarti nggak perlu ngerjain, nggak usah lah, itu kan nggak tanggung jawab gitu ya. Tapi kita sudah tuntunan hati. Iya, ya. Lebih gitu sih gitu. Jadi Pak Soleh juga bilang hati plong dan nerimanya juga enak gitu. Jadi pokoknya kalau ngajarin anak gini aja Mbak, yang rasanya enak aja. Kerjain yang rasanya enak. Kalau biasanya kalau seandainya pikiran udah ribet, kan hatinya langsung deg-degan tuh. Langsung terasa bedanya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ketika lakukan yang menurut kamu rasanya enak. Jadi lakukannya dengan senang ya, Coach. Iya, dengan senang. Lakuin yang kamu senang. Iya. Tapi kalau tugas tetap harus dikerjakan gitu, dipaksa kerjakan atau enggak? Jangan dipaksa. Jadi kan kalau kita udah punya tools-nya untuk releasing, diajarin aja gitu. Kamu ngerasa apa ketika mau ngerjain ini? Males. Ya udah, malesnya boleh nggak diizinkan hadir lalu dilepas gitu. Diajarkan seperti itu aja Mbak, dilatih dari awal. Gitu, dari kecil. Iya. Gitu. Jadi kenapa sebabnya malas gitu, nggak usah ditanya kenapa sebabnya malas, itu cuman feeling gitu. Jadi nggak usah dianalisa. Kadang-kadang kita nggak analisa nih, kenapa ya saya sebenarnya malas, oh mungkin karena saya malas karena saya capek, oh ini ya, itu nanti jadi muter lagi. Nggak usah, saya hari ini malas, udah aku aja saya malas, ya udah izin hadir terus dilepas gitu. Oke. Ya memang dulu saya gitu, kenapa malas, bahkan saya gali belajar itu untuk apa, tetap aja masuk. Iya, itu nggak akan ada gunanya, akhirnya jadi knowledge, jadi pikiran gitu. Iya, iya. Jadi rasanya aja, saya ini hari ini saya malas, nggak enak, udah lepasin gitu. Nanti jadi lebih enak, udah enak baru kita kerjain sama-sama. Jadi berawalnya dari rasa yang menyenangkan gitu, dan mudah jadinya, gampang. Ya, okay. Gitu. Mbak Erni bilang workshop parentingnya ditunggu. Iya nih Mbak, nanti aku mau bikin. Oh iya ya. Workshop parenting. Paling penting itu ya, paling penting dari parenting Betul, itu nomor 1 adalah melepas keinginan untuk mengontrol anak. Karena kan kita sebagai orang tua pasti pengen ngontrol dia. Kita merasa kita tahu kebaikan, untuk kebaikan dia. Ini loh, saya tuh udah hidup lebih lama, saya tahu, makanya kamu harus belajar, kamu harus gini. Kalau nggak belajar nanti kamu nggak sukses, bla bla bla. Itu kan sebenarnya belief kita yang kita paksakan ke dia. Ya nggak? Nah itu kita lepasin. Iya. Ari nggak bisa join lagi, Ari. Ari ini udah malam, kalau di Melbourne udah jam 9 malam. Jadi tadi mungkin ketendang dari IG Live. Mungkin Mbak Teresia atau Mbak Ira mau share dulu, ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman lain yang mungkin masih ragu untuk beli recording. Iya, kalau dari aku sih, kita kan tadi kalau misalkan aku dengar dari Mbak Teresia tentang nabung, terus aku juga tentang investasi juga gitu. Kalau menurut aku sih nabung atau investasi itu juga nggak hanya tentang uang, tapi juga nabung atau investasi juga ke diri kita sendiri gitu. Karena kan yang effort, yang ikhtiar maksimal untuk dapetin sesuatu kan diri kita. Jadi aku sih ngajak teman-teman untuk untuk investasi ke diri sendiri gitu, untuk beli paket recording abundance ini gitu. Kalau misalkan teman-teman yang punya yang punya target besar, pengen achieve gitu, karena ya tadi setuju sih aku udah belajar banyak teknis, tools bisnis gitu di ranah kerja keras, tapi capek gitu, kayak ada yang ngiket di belakang kalau belum dirilis. Jadi ajakanku biar semuanya powerful jalan gitu, teknisnya, toolsnya apa atau apapun kerja kerasnya kita diimbangi dengan invest, belajar workshop abundance gitu, investasi gitu. Jadi ini aku berapa kali sih kalau merasakan kalau investasi kayak gini tuh justru hasilnya malah berkali-kali lipat gitu. Memang sekarang berat, tapi memang kalau teman-teman merasa perlu rilis, aku sih saranin banget teman-teman invest gitu di sini, invest ke diri kita gitu.
Jadi dan games-gamesnya juga di grup juga, jadi bisa bisa buat teman-teman juga bisa lebih powerful lagi. Kalau aku experience-ku kayak gitu, jadi ngajak teman-teman. Oh ya, satu lagi, kalau aku menurut aku sih kalau yang teman-teman beli recording paketnya sekalian aja sih, pakai VIP aja biar experience gimana di Coach Lia sekalian gitu. Soalnya kalau kalau cuma paket recording doang gitu, aku sih akhirnya aku oh ya alhamdulillah ya kemarin beli paketnya yang VIP gitu, maksudnya bisa coaching sama Coach Lia juga, jadi biar sekalian gitu. Jadi yang suka beli atau skincare-nya lah, uang skincare-nya digeser sedikit lah ke invest ke Abundance ini gitu. Itu That's kalau good. dari aku. Iya. Kalau aku sih ngerasain kalau di IGTV itu memang Coach Lia kasih IGTV banyak ya, tapi itu kan kalau kita sadar apa yang kita butuhin gitu. Tapi saat workshop itu, saya waktu itu ambil yang abundance ini, tapi rekaman aja, itu tuh kayak yang nggak kita sadarin tuh ternyata ada ya gitu selama ini. Kalau ya beda banget gitu. Kalau IGTV misalnya nih, saya sadar nih saya lagi iri hati misalnya, saya cari tuh IGTV iri hati. Tapi ternyata ada layer-layer yang kita nggak sadar gitu. Nah, yang saya rasain waktu dengerin itu ada yang nggak saya sadari selama ini gitu. Ada ternyata saya pegangin gitu, ngikat aku tuh ada gitu. Itu tuh yang ya terus VIP, tentang VIP memang yang abundance kemarin aku nggak ambil VIP gitu. Cuman ya memang ada rasanya nyesel sih. Nanti next aku memang mau ambil VIP-nya gitu. Gitu ya, Alhamdulillahnya Kos. sudah Tapi memang ada ya uangnya sekarang, Mbak. iya, iya, lebih mudah sekarang, Lebih mudah. benar. Perlu diasah terus karena ini kayak kayak ilmu ini tuh nggak bisa sekali aja gitu, maksudnya kenapa kita perlu ini powerful banget karena kalau kita cuman misalkan kalau lihat di IGTV gitu, di IGTV itu kan memang banyak tapi kan beda-beda topiknya gitu. Iya. Kalau ini kita kalau di kita beli paket recordingnya, kalau kita beli paketnya itu runut semuanya gitu. Jadi kita mau ngulang-ngulang lagi tuh lebih lebih dalam gitu ilmunya, dari benar-benar kesadaran kita juga benar-benar diasah gitu. Iya. Thank you, Mbak. Aku happy banget karena ilmunya sangat bermanfaat ya, bisa support. Karena gini, ketika kita support diri sendiri, kita juga mensupport others gitu, mendukung orang lain ya. Ketika kita mendukung diri kita sendiri, kita mendukung keluarga kita mendukung orang-orang di sekitar kita bahkan mungkin bisa mendukung lebih banyak orang lagi gitu. Jadi kalau seandainya lucunya ketika kita melakukan itu, ke kitanya tuh balik-balik lagi gitu. Jadi karena kita semua kan satu kesadaran yang sama ya, oneness gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi kayak luar biasa sih kalau berdasarkan pengalaman saya ketika kita membantu diri sendiri dan kemudian kita membantu orang lain, ternyata diri kita ikut terbantu juga dan berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan ragu kalau seandainya dari saya ya, jangan ragu untuk help yourself karena nggak akan ada orang yang bisa membantu diri kita kecuali kita sendiri. Kayak dulu deh saya misalnya pernah punya pengalaman depresi ya. Ibu saya psikolog loh, tapi beliau bilang kamu harus bantu diri kamu sendiri, nggak ada orang yang bisa bantu diri orang, nggak ada yang bisa bantu kamu kecuali kamu sendiri. You have to help yourself gitu kan kata-kata beliau. Jadi ya ketika kita bantu diri sendiri, oh ternyata setelah saya bantu diri sendiri saya bisa bantu orang lain ya. Nah ternyata orang lain bisa bantu orang lain lagi ya gitu. Jadi kan pay it forward ya. Jadi dunia jadi tempat yang lebih friendly gitu. Jadi kayak lebih enak ya hidup kita gitu. Jadi nggak ada orang-orang, sedikit sekali kayaknya, malah mungkin hampir nggak ada kalau dalam hidup saya sekarang berdasarkan my living experience. Nggak ada orang yang rese lagi, nggak ada orang yang ribet lagi, nggak ada orang yang iri-irian lagi, terus kita nggak bereaksi berlebihan terhadap orang lain atau terhadap situasi ya. Mungkin kalau sekarang itu kan sosial media, berita semua tuh mencekam gitu kayaknya sekarang kita nggak bereaksi berlebihan lagi terhadap hal seperti itu, dan kita tidak menganggap itu sesuatu yang mencekam lagi. Kalau seandainya ada yang masalah kita masih ke-trigger ya kita tinggal lepas karena kita punya toolsnya gitu. Jadi hidup jadi lebih enak, lebih mudah, menyenangkan, for everyone highest and best good. Ya, oke teman-teman, I think itu yang bisa kita sampaikan ya. Ari nggak bisa join lagi kayaknya, mungkin Instagramnya
nggak mengizinkan. Thank you banget Ari yang udah pertama kali share tentang keuntungan recording, Mbak Teresha, Mbak Ira, I love you three, Coach. dan semua yang udah nonton, terima kasih banyak ya, sampai ketemu Terima lagi kasih. ya, love to you all, bye bye. Bye.